salah satu masyarakat ketika ingin mendapatkan bantuan pemerintah, salah satunya adalah yang bersangkutan itu harus masuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau misalkan belum terdata di desa, seperti apa itu? Apakah kemudian mendaftarkan diri ke desa atau orang desa yang aktif mendatangi orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan OTW, obrolan Teguh Widodo. Ya. Kali ini kita bersama Pak Tatang Haris Zainuddin. Beliau ini adalah salah satu orang yang banyak dicari oleh warga masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan sosial. TKSK ya, bukan TSK ya kan. TKSK itu singkatannya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Teman-teman sekalian, jadi kesehatan, pendidikan itu adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah punya kewajiban untuk menanggung warga masyarakat atau menjamin kehidupan warga masyarakat terutama yang tidak mampu, baik itu kesehatan maupun pendidikan. Contoh di Kabupaten Bogor yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat adalah tentang layanan dasar kesehatan. Kalau orang punya BPJS mandiri, orang mampu tidak masalah. Atau pekerja sudah dibayar perusahaannya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu ketika berobat tidak punya biaya, apalagi tidak punya BPJS. Nah, nanti kita akan kupas bagaimana cara mengurus BPJS, pengantarnya seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Tatang TKSK, karena setiap pengajuan BPJS, PBI, Jamkesda, KIP, ya kan, ada tanda tangan beliau nih. Jadi orang yang banyak dicari, dan di Kabupaten Bogor karena ada 40 kecamatan, berarti ada 40 tanda tangan 40 TKSK yang tugasnya, nah nanti saya tanya, kalau nanti saya jelaskan, Oke, mangga silakan Pak Tatang, perkenalkan diri kan. TKSK itu apa sih sebetulnya? Tugas pokok dan fungsinya. Tupoksinya itu apa nih TKSK itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dewan nih. Kita OTW ya. Ya, oke. Ya. Alhamdulillah beliau juga adalah sebagai penggerak sosial. Jadi TKSK itu lahir 2009, Pak. 2009. Ya, 2009 berarti baru 14 tahun ya. 14. Baru ke SMP lah ya kalau 14 tahun. Nah, tupoksi kami sebagai TKSK itu adalah kepanjangan tangan Kemensos untuk membantu memfasilitasi tentang kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan. Tupoksinya fasilitator, koordinator, dan administrator. Fasilitator, ya ketika masyarakat yang belum berfungsi sosialnya, mereka butuh BPJS, mereka butuh KIP, mereka butuh Jamkesda, mereka butuh bansos-bansos lainnya, ya kami fasilitasi dengan koordinasi dari pihak desa. Kenapa masyarakat membutuhkan hari ini yang lagi disosialisasikan adalah Jamkesda, Jamkesmas, ya. Itu kan Jamkesmas atau BPJS dan KIP. Sebenarnya itu adalah hak warga negara yang seharusnya mereka dapatkan, karena kan sesuai undang-undang bahwa masyarakat harus mendapatkan kesejahteraan. Jadi ada beberapa program yang digulirkan oleh pusat, bukan hanya Kementerian Sosial saja,
Kementerian Pendidikan ada yang namanya PIP dan KIP bagi Iya. warga miskin. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia program Pintar, Indonesia Pintar. program Indonesia Pintar. Itu adalah bagi mereka yang miskin, dari keluarga yang belum beruntung bahasa kami. Kenapa disebut miskin? Karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada kriteria miskin Ada, itu. iya, ada. Kalau dulu kan desil 1, desil 2, desil 3 gitu ya. Makanya kemudian kalau kita mengajukan pengantar itu ada namanya dulu namanya SKTM, Dulu SKTM, sekarang SKKM, SKKM, surat keterangan keluarga miskin. surat keterangan keluarga miskin. Surat keterangan kurang mampu, dari keluarga kurang mampu. Itu dari desa yang mengeluarkan. Dari desa mengeluarkan ketika masyarakat yang merasa dirinya miskin datang ke desa, dari desa seharusnya kan diverifikasi. Oh benar kan nih? Dicek dulu KTP-nya sudah EKTP belum? Kakaknya sudah update belum? Oh sudah, maka diusulkanlah untuk mendapatkan proses kan. Nah setelah itu ada harus tanda tangan pihak kecamatan atau kecamatan, ada tanda tangan TKSK gitu. Sebenarnya tidak mempersulit karena kami berusaha untuk membantu, memfasilitasi. Setelah dapat, dicek dulu di desa apakah dia termasuk ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu dari desa ya? Dari desa. Di desa itu semua operator desa sudah punya akses untuk mengusulkan, untuk memutuskan. Gitu. Jadi bisa diusulkan, bisa diputuskan ya. Juga kan. Kita pernah dengar bahwa pemerintah pernah menghapus sekian juta peserta BPJS yang APBN. Itu berarti itu betul adanya ya? Betul adanya. Kalau mau diusulkan kembali melalui desa. Oh jadi kelayakan tidaknya ada di desa. Jadi misalkan saya pernah bawa orang yang sakit ke rumah sakit, dia punya BPJS, PBI, APBN, tapi ketika ke rumah sakit, oh ternyata tidak aktif. Mungkin termasuk itu ya? Iya. Bisa diaktifkan kembali? Kalau diaktifkan kembali bisa. Namanya reaktivasi. Reaktivasi. Tetap dari SKKM. SKKM ya. SKKM. Tetap mengajukan dari desa. Dari desa lagi, dari awal lagi. Direaktivasi. Kenapa dia tidak aktif? Karena setahun atau 6 bulan nggak pernah dipakai karena nggak sakit gitu ya. Ya kalau nggak sakit ngapain katanya harus dipakai. Nah ketika kebutuhan pas sakit nggak taunya non aktif. Tapi itu dipermudah untuk diaktifkan kembali. Kalau itu memang benar-benar dia ada di DTKS yang APBN. Cuman kan prosesnya melalui desa, nanti desa diakumulasi ada berapa yang diaktifkan, apa yang diajukan, ada musdes. Berarti dengan berita acara itu bahwa desa mengajukan warganya sekian melalui dinas sosial. Dinas sosial itu penyedia data, Pak. Dinas sosial penyedia data. Setelah data itu masuk ke Kabupaten Bogor, dipadankan dengan Dukcapil, baru ditandatangani Bupati, diserahkan ke Dinas Kesehatan dan harus keputusan. Tetap pejabat pemerintah Bupati itu yang menyusul. Iya. Jadi teman-teman, yang ditangani beliau itu yang paling banyak adalah masalah kesehatan ya. Yang paling banyak masalah kesehatan, masalah pendidikan KIP, dan masalah bansos, PKH, dan PPN. Wah Bang, karena saya dengar itu di SK itu ada berapa tadi? Ada 25. Ya, Permensos 11 itu ada 25, 26 kalau Kemensos permasalahan sosial. Tapi di Kabupaten Bogor kan nggak ada terpencil. Atau komunitas ada terpencil. Jadi kalau disingkat tadi sebetulnya beliau ini punya tugas fasilitator, koordinator, administrator 25 PPKS. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dari singkatannya itu ribet ya kan. Jadi di Kemensos itu banyak singkatan. Singkatan karena saking banyak masalah terkait dengan pelayanan dasar di masyarakat. Jadi biasanya warga masyarakat yang ingin mengurus BPJS itu kalau saya berbicara kesehatan dulu ya. Iya. Kalau kesehatan berarti kalau masyarakat tidak mampu dia mengajukan BPJS PBI penerima bantuan iuran, prosesnya mengajukan dari desa surat pengantar, kemudian ada surat dari desa, kemudian ditandatangan TKSK kecamatan.
kemudian ke Dinsos, diverifikasi, Dinsos kirim ke BPJS, baru kemudian Dinsos ke Dinkes, baru ke BPJS. Jadi ada 25 permasalahan menurut sosialnya. Dari 25 itu yang paling dominan apa saja itu, Pak? Ya, yang paling dominan 25 PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ada dari keluarga miskin. Keluarga miskin. Satu keluarga ini bisa ada 4 atau 5 PMKS. Dari keluarga itu bapaknya nganggur. Berarti kan dia tidak punya kerja. Termasuk juga miskin. Anaknya tidak sekolah. Putus sekolah. Berarti kan permasalahan sosial. Iya. Anaknya yang satunya lagi malah dia pengamen. Itu permasalahan. Permasalahan. Itu satu keluarga tuh bisa 3 atau 4 permasalahan sosial. Makanya disebut dengan pemerlu itu. Dari situ ada juga wanita rawan sosial ekonomi. Ditinggal suaminya, janda lah gitu ya. Tapi dia sebagai tulang punggung. Ternyata punya anak. Anaknya malah putus sekolah. Itu juga permasalahan. Nah, yang paling banyak adalah dari keluarga rentan dan keluarga miskin. Jadi 25 itu. Dia butuh jaminan hidup, dia butuh jaminan pendidikan buat anaknya, dia butuh jaminan kesehatan. Maka include yang 3 ini dihadapkan ke permasalahan-permasalahan sosial yang sehari-hari ada di Kabupaten Bogor. Khususnya Citerep lah. Gitu. Jadi kalau dalam satu keluarga nih, saya ambil contoh dalam satu keluarga itu kan bisa 4 permasalahan. Yang bisa di cover atau yang bisa dibantu pemerintah itu di apanya, ya kan? Apakah semuanya bisa dibantu semuanya karena 4? Artinya kan pemerintah ketika menurunkan bantuan, misalkan, ini keluarga ini kok dapatnya misalkan satu paket katakanlah. Apakah kemudian satu keluarga itu bisa berupa 4 paket karena dia punya 4 permasalahan? Bisa dan harus. Pertama dari keluarga miskin itu dia kan ketidakmampuan untuk keberfungsian sosial. Anaknya disabilitas itu harus dapat juga jaminan. Anaknya putus sekolah harus sekolahan dengan KIP-nya. Ya. Anaknya pengamen ini kan, ini harus dikembalikan lagi. Apa sih yang dari keluarga ini yang dibutuhkan? Berarti dia bisa dapat beberapa program, baik program PKH-nya, BPNT, program KIV-nya, dan program BPJS-nya. Termasuk BPJS Kesehatan. Termasuk BPJS Kesehatan. Kalau tidak, ya udah dia akan. Makanya inilah verifikasinya di tingkat desa. Jadi itu di tingkat desa, terus kemudian Pak Tatang yang di kecamatan ini ikut juga. Ikut verifikasi benar apa enggak gitu ya. Artinya ketika desa mengajukan ya tidak langsung kemudian oke, tapi tetap Pak Tatang ini sebagai TKSK betul-betul punya standar, ya kan? Punya standar. Oh, ini masuk apa enggak gitu. Iya. Dan di verifikasi faktual ya, di lapangan ya. Di lapangan. Jadi begitu. Ketika dia minta surat keterangan keluarga kurang mampu atau keluarga miskin, itu kan udah dicap nih bahwa saya tuh miskin. Jadi pengakuan itu bukan hanya aba-aba. Miskin di DTKS. Betul. Miskin dalam keberfungsian sosialnya. Anak 4, penghasilan 600.000 kan nggak cukup. Menurut ya. Tapi kalau di kampung mah alhamdulillah sakit kayak. Tapi kan jaminan kesehatan ini perlu. Jaminan pendidikan juga perlu. Sebenarnya simpel Pak sekarang Pak. Pemerintah dari pusat itu udah memberikan tentang DTKS, katanya sulit DTKS, padahal tidak. Salah satu masyarakat ketika ingin mendapatkan bantuan pemerintah, salah satunya adalah yang bersangkutan itu harus masuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau misalkan belum terdata di desa, seperti apa itu? Apakah kemudian mendaftarkan diri ke desa atau orang desa yang aktif mendatangi orang itu? Baik, ini sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan keleluasaan kepada pemerintahan desa dan kemudahan untuk warga. Kemudahan untuk warga. Jadi kalau seumpamanya maaf RT RW dan kadernya aktif, bawa aplikasi SIGNG
yang dipunyai oleh Pusdatin Kemensos, SIG-NG itu singkatannya? Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Oh, SIG-NG ya. Nah, SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation adalah data kemiskinan ya untuk mendapatkan program. Program apa aja? Yaitu program kan ada BPJS, ada PKH. Ini kalau RT RW-nya maaf dan kadernya tiap desa ini aktif, oh ini loh yang harus mendapatkan diajukan ke DTKS. Jadi syaratnya hanya KTP, KK, terus foto rumahnya, terus di asesmen, oh ini masukkan. Jadi setiap tanggal 15 sampai tanggal 22 itu online untuk pengusulan Pak DTKS. Ini berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor saja. Berlaku untuk seluruh Indonesia. Karena operator SIG-NG itu adanya di desa. Dan mereka lah yang bisa mengupload, mengusulkan, menghapuskan. Gitu kan. Nah setelah ini pemainnya untuk pergantian BPNT, untuk pergantian apa gitu kan. Oh ini rumahnya udah bagus, ya silakan ditidaklayakkan karena hanya ada di desa. Gitu kan. Kalau desanya maaf, bukan berarti ini ya, bukan berarti tidak kerja, tapi itu udah dimudahkan oleh pemerintah pusat, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas sosial, disosialisasikan, kami udah sosialisasi, gitu ya. Kembalikan lagi, usulan apapun adanya di desa. Pak Tatang, jadi kan miskin ini kan sudah banyak istilah. Ya. Ada orang yang memang ingin mendapat bantuan kemudian mengaku miskin, ya kan? Jadi banyak tuh orang yang mengaku miskin. Jadi sebetulnya miskin itu menurut pemerintah itu seperti apa yang selama ini dihadapi Pak Tatang? Ya. Kalau kemiskinan menurut Kemensos atau pemerintah adalah yang belum berfungsi sosialnya Pak. Artinya belum berfungsi sosial itu gini. Dia untuk makan aja susah. Sesuai dengan Islam juga ada fakir miskin. Nah. Yeah. Untuk makan aja susah. Dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Sementara pemenuhan kebutuhan dasar minimal kan 200 kalori. Ya. Kalau semuanya gajinya itu hanya pendapatan sebulan itu 1 juta lah. Istri anak 4 atau anak 3 ya nggak cukup. Itu miskin. Kalau dari sisi fisiknya, rumahnya, motornya kan banyak orang yang rumahnya bagus, tapi dia ter-PHK. Atau dia sudah tidak punya pekerjaan. Itu apakah masuk juga kriteria? Karena dia juga punya hak juga untuk diberikan bantuan. Bisa juga yang tadinya ini kan kena PKH 2 tahun nggak inilah PHK. PHK gitu ya. 2 tahun nggak kerja. Tapi mungkin kan yang seperti itu. Hari ini kebanyakan ada yang disebutkan kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan mental Pak. Yang mampu, rumahnya bagus, punya motor, punya mobil, pengen mendapatkan bantuan. Oh, itu miskin mental ya. Miskin mental. Tapi yang orang miskin mah benar-benar dia nggak banyak protes Pak. Kalau banyak kita datangin, oh mohon, alhamdulillah kan itu. Nah itu yang miskin itu, ya kalau rumahnya dari bilik, dari papan gitu kan, terus lantainya masih tanah. Kalau di Kecamatan Citerup banyak, iya, nggak ada ya. Ada istilah baru. Kalau miskin mental itu yang berat ya kan. Ya iya itu. Orang kaya aku miskin. Ya. Banyak pejabat juga miskin mental ya kan. Masih ngeruk banyak ya kan, padahal udah punya mobil, punya rumah ya kan. Ada ya seperti itu. Makanya kembali. Tapi yang banyak dari Pak Tatang yang miskin hakiki ya, miskin bener ya. Yang miskin bener 50-50 pas sekolahnya gitu. Setiap desa 50-50 ya. Jadi ketika miskin beneran dengan miskin yang minta gitu kan, itu masih 50-50, masih banyakkan miskin yang mental. Terkait dengan akhir-akhir ini memang jumlah kemiskinan makin meningkat ya kan. Saya nggak tahu apakah itu miskin beneran ya kan, atau hanya miskin mental. Gitu. Bagaimana sikap TKSK ini menghadapi fenomena ya kan, jumlah naiknya angka kemiskinan. Jadi kalau di Kabupaten Bogor Pak, ini kan kabupaten yang penyangga ibu kota. Semua ada gitu kan. Jadi semakin banyak manusia, semakin banyak masalah. Permasalahan sosial itu tidak akan habis kecuali kiamat.
Tapi bagaimana sebelum kiamat ini mensejahterakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu, meminimalisir tingkat istilahnya, oh saya udah mampu, udahlah jujur saja, gitu, nggak usah dapat bansos. Jadi yang sudah kaya, jangan ngaku miskin. Ya sudah kaya jangan malu. Dan yang miskin jangan takut, jangan malu apabila diusahakan melalui pemerintahan desa. Untuk dibantu. RW, untuk dibantu supaya mendapatkan fasilitas kesejahteraan dari negara. Khususnya Kabupaten Bogor juga kan gitu ya. Itu aja Pak nih. Oke. Baik, terima kasih. Sebagai closing, semoga Pak Tatang dan juga teman-teman aktivis sosial diberikan kesehatan, keberkahan untuk bisa selalu melayani masyarakat. Amin. Khususnya di Kabupaten Bogor. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.